Apa yang membuat seorang Roni yang tadinya punya pengalaman gagal 3 kali bisa lolos sampai ke tahap spektakuler? Menurut kamu Nabila secara pribadi, menurut kamu tuh seperti apa suaranya? Nabila itu Nabila. Kalau Salma satu lagi? Kalau Salma Lagu favorit yang sering dinyanyiin di pesta ulang tahun apa? kebanyakan sih nyanyi lagu tentang orang tua. Burjunirai nangi Songon Burjum Parsunduki. Satu lagu Batak yang sering dinyanyiin di acara-acara pesta ulang tahun Ya. tentang bagaimana orang tua berdoa buat anaknya ya. Akhirnya dia hadir di sini dan please welcome, ini dia Roni. Hai. Oke. Hai. Karena kita Ala kita. jadi kita Marta Rombo ya. Oke. Horas. Marga apa? Marga Nenggolan. Marbun. Abang Marbun. Marbun bisa bahasa Batak kan? Sautik, Mak. Sotik. Sautik. Bolo nyokap buru apa? Mama Borus Tinjak. Oke, si Tijak. Borus Tinjak. Sering ikut itu dong ya, pesta Bona tahun. Sering banget. Dari Sering? kecil. Sampai sekarang masih ikut diajak pesta Bona tahun. Biasanya kan bulan-bulan kemarin pesta Bona tahun gitu nggak? Belum ada untuk tahun ini. Pesta Bona tahun. Tahun lalu kayaknya udah ada nyanyi juga waktu itu. Oh ya, Sama by the way, aja. pesta Bona tahun itu kayak apa ya? Biasanya di acara orang Batak Ya. setiap tahun ya. Ya. Perkumpulan marga ngumpul itu sejabodetabek biasanya kan? Jabodetabek, ada Sejakarta, yang satu Bekasi, opung juga. Satu opung juga. Ya. Yang paling diingat dari pesta Bona tahun apa bro? Biasanya? Nyumbang nyanyi. Oh. Jadi dari kecil itu kan biasa ada anak kecil tuh anak-anak disuruh nyumbang Nyanyi. suara gitu kan. Nah, aku nyanyi dan pesta Bona tahun itu jadi panggung pertama aku nyanyi. Oh, panggung pertama tuh. Panggung pertama. Nyanyi lagu Nyanyi lagu Batak sama nyanyi lagu nasional Indonesia waktu itu. Sering lagu terus. favorit yang sering dinyanyiin di pesta Bona tahun apa? Kebanyakan sih nyanyi lagu tentang orang tua. Poda. Apa Kayak lagunya? Poda ya gitu-gitu. Poda ya. Poda. Yang ini Anggi ada Winang tau gak? Sabar doho alinang mga juaju hami geling mo. Siana menet saat rodi menggoda anggia dapotawina Songon. songo burjum parsunduki. Hey. Yeay! Berarti kan ditranslate ya, itu lagu Ya. salah satu lagu Batak yang sering dinyanyiin di acara-acara pesta ulang tahun Ya. tentang bagaimana orang tua berdoa buat anaknya ya. Kan lagunya kan Marsinga ko inang di lagi podomani, jadi dia berdoa buat anaknya. Kalau Anggiat dapot tahu, semoga gue bisa mendapatkan pasangan hidup sama seperti Kamu mama nyokap. Wah. Apalagi bro biasanya di pesta Bona tahun dinyanyiin? Selain itu lagu itu? Burjuni Dainang. Burjuni Dainangi mau lihat maina, mau lihat maina di sude pembainan bi anggiat mar parbuai. Kayaknya kalau dinyanyiin lagu Batak, nah di sini nanti pasti banyak orang-orang request lagu Batak kayaknya. Iya, Pas nonton boleh. ini kan, apalagi nanti jadwalnya ke manajernya pesta Bona tahun. Mali. Kali pesta Bona tahun. Berarti bakat atau talenta bernyanyi itu tuh sudah ada sejak kecil atau kayak gimana, Bro? Sudah ada sejak kecil sebenarnya. Waktu itu pertama kali tahu nyanyi bapak sih sebenarnya. Oh, Bapak ya? Bapak yang tahu ada talenta di aku. Waktu itu nggak sengaja karena memang suka nyanyi aja kan di rumah. Yes. Suka nyalain karaoke, suka nyanyi. Dan tiba-tiba bapak dengar dari luar, dia lagi kerja dengar dari luar, terus ditanya, siapa yang nyanyi tadi? Gitu. Ke adekku. Abang pak katanya gitu. Oh coba disuruh tes lagi katanya. Coba tes nyanyi lah. Nyanyi akhirnya ya udah mulai dari situ mungkin bapak ngelihat oh ada talenta nih anak gitu, ada punya bakat, akhirnya diterusin sebulan berikutnya itu ada acara tadi Pesta Bona tahun tadi ya. akhirnya diikutsertakan lah, mau nggak ikut pesta Bona tahun kata bapak. Oh mau gitu waktu itu. Oh, berarti Yaudah, bakatnya itu sejak SD SMP? sejak SD. Wow, luar biasa ya. Nah, setelah SD itu berarti menekuni SD, SMP, SMA udah sering nyanyi, itu suka nyanyi? Ya dari SD akhirnya kan
Setelah tahu itu dikasih les vokal kan. Oke, Les vokal. Oh, sempat les vokal juga berarti ya? Waktu SD. Les vokal, akhirnya sambil nguji mental dan aku mau juga kan. Aku juga mau ikut kayak gitu-gitu. Akhirnya disuruh manggung di mana-mana untuk melatih mental. Mulai terbentuklah dari situ. Akhirnya apa yang membuat Bro bermimpi untuk masuk Indonesian Idol? Kalau ikut ajang pencarian bakat itu dari kecil juga, bukan idol doang. Kayak misalkan Idol Cilik waktu itu pernah ikut. Oh, Idol Cilik, yes, Ya, betul. Idola Cilik, segala macam pencarian bakat. Idola Cilik sampai berapa besar? Nggak lolos. Nggak lolos sama sekali? Nggak lolos. Oke, Idola Cilik ikut setelah itu? Waktu itu masuk idol karena pengen mencoba terus. Karena aku orangnya nggak pernah putus maksudnya putus asa buat mencoba. Kalau misalkan gagal ya udahlah gitu, cobain lagi aja gitu. Dan akhirnya ikut idol pertama kali itu di tahun 2018. 2018 itu eranya Itu Maria Simorangkir. Oh, Maria Simorangkir udah daftar tuh berarti. Udah daftar. Tapi lolos. Nggak lolos. Sampai eliminasi atau sampai Nggak sampai situ. Wah. Jadi masih tahap antrian. Bukan, itu. belum juri berarti ya? Belum. Masih waktu itu jurinya kru. Kru masih dari RCTI. Berarti tuh eranya waktu itu yang ngantrinya panjang banget ya? Ya, Yang ibaratnya orang ngantri demi berarti kamu antrian Jakarta saat itu? Jakarta. Oh, udah ngantri nggak lolos tuh berarti kru? Nggak lolos. Masih di juri kru. Habis itu tahun kedua ikut lagi? Tahun kedua ikut lagi dan sempet lolos sampai ke tahap judging waktu itu. Oke, tahap kedua tuh lolos judging berarti ya? Tahap kedua lolos judging. Pas di judging nggak lolos. Itu pas tahap judging itu udah eranya siapa? Liodra. Oh, Liodra. Ya. Wow, eranya Liodra kamu coba lagi tahap judging nggak lolos karena faktor apa? Mungkin karena belum matang ya vokalnya. Kalau aku dan mungkin bukan jalan Tuhan juga mungkin ya. Karena waktu itu kan belum sempat menemukan karakter di idol tahun itu. Setelah itu, setelah zaman Liodra nggak berhasil, ketiga kali ikut lagi. Yang special season. Yang online. Ya. Zamannya Anggi Marito, Magna Tama, Rimar ya? Sama Rimar. Ikut lagi, coba terus. Ikut lagi, kamu sampai tahap? Enggak lolos juga. Cuman ngirim video online waktu itu kan. Oh, yang online nggak diterima, nggak lolos? Nggak lolos. Oh, prosesnya panjang juga ternyata ya? Panjang banget. Nah, apa yang membuat kamu udah biasanya kan kita coba sekali dua kali kayak contoh lah udah berusaha nggak mau udah ngapain sih kayaknya bukan bakat gue di situ. Apa yang buat seorang Roni itu mau mencoba 3 kali atau mencoba lagi untuk ikut yang terakhir tadi kemarin ini? Waktu itu kenapa mencoba lagi? Karena niatku waktu itu pengen membalas dendam sih sebenarnya. Balas dendam karena gagal dalam di 3 itu. Positif ya. Oke. Balas dendam karena apa sih yang salah gitu? Apa sih yang nggak bisa buat gue lolos ke ya minimal tahap judging lah gitu, minimal ya. Menurut kamu yang salah saat itu sampai kamu nggak bisa lolos tahap itu apa? Yang kamu pelajari? Belum punya karakter. Oh, karakter maksudnya suara ya, ciri khas. Berarti juri bilang bahwa suara kamu sama aja sama penyanyi yang lain gitu ya? Iya. Nggak ada bedanya sama misalnya membedakan Roni sama penyanyi ini siapa gitu ya? Betul. Oke. Itu satu, apalagi yang kamu pelajari? Performance, percaya diri atau musik atau hafalin lagu atau kayak gimana? Kepercayaan diri juga sih. Kepercayaan diri ya? Oke, berarti selama 3 kali gagal itu kamu belajar tentang mencari karakter. Baru kedua kamu percaya diri dan mempersiapkan diri. Oke, di yang terakhir ini berarti kamu persiapin apa tuh? Mempersiapkan pertama itu pastinya kepercayaan diri harus tinggi dan berpikir positif aja. Oke. Berpikir positif, lagu pasti. Kalau misalkan nggak lolos ya udah. Akhirnya kamu saat itu boleh cerita kak, bagian audisi sama juri itu kamu nyanyi lagu apa, ketemu juri siapa dan lolos? Pada waktu audisi mana nih? Audisi yang terakhir. Yang udah di tahap judging. Iya, tahap judging. Yang terakhir ini, yang sekarang. Yang pas di tahap judging itu jurinya Bang Jude, Bunda Maya. David Naif.
Mas Anang, BCL, Oke. udah itu dong ya. Saat itu kamu Ocha. Kamu bawain lagu? Saat itu bawain lagu rock, lagunya Led Zeppelin waktu itu. Led Zeppelin, oke. Let's hear it, man. Ya, bikin yang bagus. Sikat, Ron. You need cool down, baby I'm not fooling. I'm gonna give you my love, I'm gonna give you my life. Dan kesan pertama dari juri lumayan baik, lumayan bagus. Dan aku pede juga nyanyinya karena udah aku persiapkan dari jauh-jauh hari sebenarnya. Ya udah, setelah itu kan habis lagu itu, lagu kedua nyanyi lagunya Indonesia. lagu Indonesia, judulnya apa ya itu ya, Arti Cinta kalau nggak salah, dari Ari Lasso. Iya. Oke. Ari Lasso. Lepaskanlah. Mana yang masak? Dan mereka Ngasih golden ticket 4 yes 1 no waktu itu. Oh. Mas Anang yang no kan. Oke, nah menurut kamu secara pribadi kan dari tahap juri, Ya. kita kan tahu ya tahap idol itu susah banget ya. Mulai mulai tadi ngantri, habis itu masuk kru, juri, Ya. Dari judging kita masuk eliminasi 1 2 3 dulu. judging eliminasi 1 2 3, Baru showcase, baru live. Ya. live yang 12 finalis. Spektakuler itu. Spektakuler show itu. Ya. Nah, menurut kamu secara pribadi apa yang membuat seorang Roni yang tadinya punya pengalaman gagal 3 kali bisa lolos sampai ke tahap spektakuler? Karena yang di atas lah. Karena yang di atas. Iya. Karena jujur nggak pernah menyangka sih, nggak pernah menyangka. Bahkan sampai dihubungin sama kru idol waktu itu, selamat kalau kamu lolos ini. Ini serius nih, kayak gitu loh. Oke. Aku orangnya kan kayak ya udahlah, jalanin aja. Dan lolos itu ya nggak nyangka gitu, nggak pernah menyangka bisa sampai di tahap kemarin tuh live showcase waktu itu. Sampai kan kalau misalkan live itu kan kita harus ngubungin harus punya PIC ya. Yep. PIC buat ngehandle fanbase gitu. Ya. Waktu itu PIC ku temanku sendiri dari gereja, aku telepon. Ini sebelum tahu dia harus jadi PIC. Halo, Fendis namanya. Halo Le, bisa di PIC gue nggak di sini? Aku bilang gitu kan. Akhirnya sampai kapan katanya gitu? Lama nggak gitu kan? Enggak, bentar doang. karena aku nggak bakal expect bakal panjang gitu bang. Nggak tahu bakal sepanjang itu gitu di idol. Dan ya udah nggak lama kok gitu kan. Oh ya udah mau. Akhirnya ternyata Tuhan kasih yang terbaik ya kan. Dan doaku nggak pernah muluk-muluk sih sama Tuhan. Gitu. Aku selalu bilang ini yang aku bisa, Tuhan, aku kasih yang terbaik di panggung ini, terserah mau diatur seperti apa sama Tuhan gitu. Artinya kamu kayak nggak punya ambisi setelah misalnya lolos showcase, spektakuler, pokoknya nggak punya ambisi untuk udah gue pengen jadi juara. Enggak. Kamu kayak berserah sama Tuhan aja. Iya betul. Wow. Tapi apa yang kamu persiapin sehingga kamu bisa lolos sampai, kan nggak mungkin juga kan secara skill berarti apakah kamu memilih lagu yang tepat atau seperti apa sampai kamu bisa lolos ke tahap spektakuler? Pemilihan lagu pasti. Intinya sih apa ya, kepercayaan diri aja sih. Kepercayaan diri itu mental sih. Kalau masalah skill suara ini segala macam itu semua bagus-bagus ya. Bagus-bagus banget kan. Dan jujur aja aku merasa minder sama teman-teman yang lain jujur. Kalau masalah skill suara itu kan. Ya itu aja mindernya sih intinya. Lebih kemana mindernya? Karena apa ya, mereka tuh luar biasa banget suara-suaranya. Jadi mungkin karena aku rock sendiri gitu ya, dan sebenarnya itu jadi nilai plus juga sih sebenarnya. Tapi waktu itu mikirnya karena aku nih rock sendiri, mereka kok pada gini-gini semua gitu, pada kan gitu-gitu suaranya. Jago-jago suaranya. Jago-jago, maksudnya R&B, ada yang jazz, ada yang pop. Gue rock sendiri teriak-teriakan gak jelas gitu kan. Agak nggak pede waktu itu. Tapi ya udahlah gitu. Akhirnya
kepercayaan diri itu muncul sendiri ternyata. Cara menurut kamu secara pribadi percaya diri itu di panggung besar spektakuler kayak gitu apa sih menurut kamu, Ron? Mungkin kan banyak orang juga mau bermimpi jadi penyanyi, kamu sudah punya pengalaman di sana. Kepercayaan diri seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa berada di panggung spektakuler Indonesian Idol? Kepercayaan diri kalau lo itu punya karakter sendiri gitu aja sih. Itu intinya sih. Jangan pernah menyamakan diri kita sama Orang lain. Oke, berarti jangan membandingkan diri kita. Jangan membandingkan. Yep. Karena kalau kita ngebandingin kita merasa kayak rendah diri berarti. Ya. Setiap minggunya, setiap tayangan Super Youth berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN untuk curhat seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toksik, tentang permasalahan di sekolah, dibully, disakiti oleh teman, masalah di keluarga yang merusak gambar diri kamu dan lainnya. Banyak juga dari mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau sesuatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian juga akan dikuatkan melalui doa. Karena kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubahkan hidup kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kapanpun kamu mau ya. Karena kami siap melayani kalian selama 24 jam setiap harinya.